Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita dalam konten Syair Kehidupan. Syair kehidupan seorang Satrio Piningit. Melanjutkan cerita konten sebelumnya, kisah Satrio Piningit dalam wayang. Kita mulai ceritanya. Menurut imajinasi pemikiran saya, sebelum menjadi seorang Satrio Piningit, dia adalah seorang budak Angon. Persepsi itu pun menjadi dasar pemikiran saya dalam konten Syair Kehidupan, kisah Satrio Piningit dalam wayang. Di dalam perwayangan, dua sosok yang diceritakan tidak dikenal masa kecilnya. Sosok itu adalah Gatotkaca dan Anantareja. Kedua sosok itu dalam cerita perwayangan tidak dikenal masa remajanya. Dia ada dan tiba-tiba menjadi besar dengan prosesnya. Gatotkaca menjadi besar setelah dilempar ke kawah Candradimuka. Sedangkan Anantareja menjadi besar setelah dia bertempur dengan dua orang raksasa. Kita kilas balik dalam sejarah budak Angon yang ada di literatur buku. Baik budak Angon maupun Satrio Piningit, di dalam literatur buku saya belum menemukan masa kecilnya. Di dalam beberapa bacaan literatur buku yang saya tahu, mereka sudah menjadi remaja ataupun mereka sudah menjelma menjadi seorang pemuda. Tanpa saya menemukan masa kecil mereka, baik budak Angon maupun Satrio Piningit. Itu pun terjadi pada dunia perwayangan. Gatotkaca kecil langsung besar karena dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka. Anantareja kecil langsung besar karena bertempur dengan dua raksasa. Saya tidak membahas cerita lebih jauh tentang mereka, bagaimana proses terjadi dari kecil sampai besarnya. Yang saya ambil adalah cerita mereka kecil langsung besar, biar lebih mudah dicerna secara akal pikiran. Jadi mudah
saya menafsirkannya dalam imajinasi pemikiran saya. Begitupun budak Angon ataupun Satrio Piningit yang ada di dalam beberapa literatur buku. Kita hanya bisa mendapatkan cerita mereka yang telah memiliki pengetahuan. Dalam syair kehidupan, kisah Satrio Piningit dalam wayang, saya mengambil garis besarnya saja. Sebelum dia menjadi seorang Satrio Piningit, dia adalah seorang budak Angon. Dan budak Angon dalam dunia perwayangan disebut dengan budak buncireng. Itu pun tidak terlihat jelas cerita perwayangannya. Dari mana dia datangnya? Hanya ada di dalam dunia perwayangan, budak Angon sudah ada dan bercerita. Timbul imajinasi dalam pemikiran saya. Apa yang terjadi pada Gatotkaca, juga apa yang terjadi pada Anantareja, itu dialami oleh budak Angon. Jadi semua laku, semua kejadian yang dialami oleh Gatotkaca ataupun semua kejadian yang dialami oleh Anantareja, semuanya dialami oleh budak Angon. Sehingga muncullah dia dengan penguasaan langitnya seperti Gatotkaca, menguasai buminya seperti Anantareja. Dan kedekatannya dia dengan beberapa sosok perwayangan seperti Arjuna, Kresna, dan Kilurah Semar membentuk dirinya dalam mengenal alam sekitarnya. Bisa diambil kesimpulan, budak Angon mengalami apa yang dialami oleh Gatotkaca, juga budak Angon mengalami apa yang dialami oleh Anantareja. Kemudian dia pun mengalami apa yang dialami oleh Arjuna, Prabu Kresna, dan Kilurah Semar. Maka setelah dia bertapa, jadilah dia seorang Batara Guru yang menguasai alam langit, alam sekitar, dan alam bumi. Yang dalam konten saya sebelumnya, seorang Satrio Piningit, menurut imajinasi pemikiran saya, adalah seorang Batara Guru. Itu cerita tentang kisah Satrio Piningit dalam wayang adalah hasil imajinasi pemikiran saya. Setelah saya mengenal beberapa literatur buku dalam dunia perwayangan dan beberapa literatur buku baik budak Angon maupun Satrio Piningit, saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.